sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami hanya boleh fokus kepada Engkau, kepada firman-Mu yang akan diberitakan, kepada firman-Mu yang akan diuraikan. Tuhan tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Grace Life. Shalom Grace Life Youth, Grace Life Kids. Iya, kita bersyukur ya untuk anugerah Tuhan. Kita bisa bersama-sama hari ini sebagai satu keluarga dari Grace Life. Kita mau bersama-sama beribadah, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mengingat momen kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membaca untuk setiap kita, saudara boleh melihat di Alkitab masing-masing. Teman-teman youth, anak-anak boleh membaca juga bersama dengan orang tuanya ya. Saya akan membaca buat kita, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kitab Kisah Para Rasul merupakan kitab yang sangat unik di dalam perjanjian baru. Kenapa unik? Saudara, karena kitab Kisah Para Rasul merupakan satu-satunya kitab sejarah di perjanjian baru yang mencatat apa yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga. Saudara, dengan kata lain, kitab Kisah Para Rasul ini merupakan satu-satunya kitab di perjanjian baru yang mencatat sejarah perkembangan gereja mula-mula. Saudara, kitab Kisah Para Rasul sendiri yang kita baca ini merupakan volume kedua, karya kedua dari dua karya yang ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Saudara, kita bisa tahu, misalnya kita lihat ayat yang pertama dari tadi yang tadi kita baca, dikatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Berarti ini bukan buku yang pertama dan ada buku yang pertama. Nah saudara, kalau saudara membuka Injil Lukas, pasal 1 ayat yang pertama, saudara juga akan menemukan sapaan yang serupa. Lukas mengatakan, Hai Theophilus yang mulia. Nah maka kita bisa tahu Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul merupakan dua buah karya yang ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas, kepada seorang yang bernama Theophilus. Nah pertanyaannya adalah, siapa Theophilus ini? Nah saudara,
Tidak ada yang tahu pasti siapa Theophilus, tetapi beberapa sarjana Alkitab menduga bahwa Theophilus ini adalah seorang petugas dari bangsa Romawi. Itu kenapa di Injil Lukas tadi di bagian awal Lukas menyapanya dengan pakai kata yang mulia. Hai Theophilus yang mulia. Jadi banyak yang mengasumsikan Theophilus ini adalah petugas dari bangsa Romawi. Tetapi juga ada yang menduga bahwa Theophilus ini merupakan seorang yang baru percaya. Theophilus ini diduga sebagai seorang yang baru menjadi orang Kristen dan dia memberikan sejumlah dukungan dana kepada Lukas supaya Lukas bisa melakukan penelitian. Dan setelah dia melakukan penelitian, dia bisa menuliskan dua buah karyanya ini, Injil Lukas dan Kitab Kisah Para Rasul. Nah, Saudara, Lukas kemudian menyebutkan apa yang dia tulis di dalam bagian yang pertama, di karyanya yang pertama, yaitu Injil Lukas. Di ayat kedua dicatat, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Saudara, inilah yang ditulis di sepanjang Injil Lukas. Tentang kehidupan, pelayanan dari Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya sampai kematian, kebangkitan, dan sedikit catatan tentang kenaikan Yesus ke sorga juga ada di dalam Injil Lukas. Nah, Saudara, catatan tentang apa yang Yesus lakukan setelah dia bangkit dari kematian bukan cuma dicatat di Injil Lukas, tetapi juga menjadi pembukaan dari Kisah Para Rasul yang tadi kita baca. Kita lihat misalnya di ayat yang ketiga. Lukas mengatakan selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, para murid, tentang kerajaan Allah. Saudara, catatan ini juga saudara bisa temukan di dalam bagian yang lain. Misalnya saudara buka Injil Yohanes pasal 21, saudara akan menemukan cerita Yesus yang bangkit dan makan bersama dengan para muridnya. Lalu kalau saudara juga membuka misalnya di 1 Korintus pasal yang ke-15, di sana dicatat Yesus menampakkan diri kepada 500 orang setelah ia bangkit dari kematian. Saudara, pertemuan Yesus dengan para murid setelah ia bangkit dari kematian ini menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali. Bahkan sampai dicatat di beberapa kitab di dalam Perjanjian Baru. Saudara, kenapa pertemuan Yesus ini menjadi sangat penting? Kenapa pertemuan Yesus setelah ia bangkit dari kematian kepada para murid juga bahkan dicatat di beberapa kitab di Perjanjian Baru? Saudara, jawabannya karena pertemuan Yesus selama puluhan hari bersama muridnya ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Saudara, Yesus bukan cuman kayak bangkit, seakan-akan bangkit, tetapi Yesus benar-benar bangkit. Dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya. Saudara, ini menjadi sangat penting sekali karena hanya karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian, maka pekerjaannya masih terus dikerjakan hingga saat ini. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Hanya karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian, maka kita bisa melihat pekerjaan Allah dikerjakan sampai saat ini. Hanya karena Yesus benar-benar bangkit dari kematian, maka kita bisa melihat sejarah perkembangan gereja yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, kitab yang kita baca hari ini. Nah, saudara, di tengah Yesus bertemu dengan para murid setelah dia bangkit, Lukas selalu mencatat di ayat yang keempat, suatu hari ketika Yesus, makan bersama mereka, para murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Pertanyaannya, janji apa? Maka di ayat 5 dikatakan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, mari kita bertanya, kenapa Yesus melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem? Atau pertanyaan lebih jauhnya adalah, kenapa para murid mau meninggalkan Yerusalem sampai harus dilarang oleh Yesus? Mana tahu mereka sebenarnya nggak pengen pergi gitu kan, mereka memang pengen di Yerusalem gitu. Tetapi Yesus melarang mereka, artinya mereka memang mau pergi dari Yerusalem. Nah, kenapa Yesus perlu melarang mereka? Dan janji apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengatakan hal ini? Saudara, untuk memahami ini saya mau mengajak kita membayangkan apa yang dirasakan oleh para murid. Dari mulai Yesus yang ditangkap, Yesus yang kemudian diadili, Yesus yang dihukum mati, sampai sekarang Yesus yang bangkit bertemu dengan mereka. Saudara, waktu Yesus ditangkap, kira-kira apa yang dirasakan para murid? Di tengah taman itu melihat guru mereka yang selama ini mereka ikuti ditangkap. Saudara, saya kira para murid takut ya. Para murid kehilangan harapan karena guru yang selama ini mereka andalkan ditangkap.
Bahkan ketika mereka melihat guru mereka ini bukan cuma ditangkap, tetapi diadili, bahkan sampai dihukum mati. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Saudara, mereka pasti sangat ketakutan. Mereka kehilangan harapan. Mereka sedih sekali. Mereka bahkan juga mungkin membayangkan, nanti setelah Yesus ditangkap, Yesus sekarang udah dihukum mati bahkan, mungkin aku selanjutnya, mungkin kita selanjutnya. Karena kita adalah murid-muridnya Yesus. Kita akan diperlakukan sama seperti Yesus guru kita. Kita juga akan ditangkap, dihukum dan diadili sama seperti Yesus. Saudara, ini yang dirasakan para murid. Mereka begitu takut melihat Yesus yang ditangkap, dihukum mati. Tetapi sekarang keadaan berubah 180 derajat. Sangat berbalik sekali. Yesus yang tadinya ditangkap, dihukum mati, sekarang bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Saudara, apa yang sekarang dirasakan para murid? Kalau tadinya mereka takut, mereka sedih, mereka kehilangan harapan, sekarang mereka melihat Yesus yang bangkit. Guru mereka yang mereka andalkan ini bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Saudara, saya kira perasaan takut, kehilangan harapan tadi, semua juga berubah 180 derajat. Mereka sekarang sangat bersemangat, mereka sekarang sangat excited sekali, guru mereka benar-benar bangkit. Saudara, untuk lebih memperjelas, saya kira ini bisa pakai gambaran anak-anak gitu ya. Hari ini kita beribadah bersama dengan anak-anak. Saudara bayangkan, saudara yang punya anak, saudara harus meninggalkan anak saudara dalam waktu yang cukup lama. Mungkin karena pekerjaan, karena saudara harus melakukan satu dan lain hal. Saudara gak bisa ketemu dengan anak saudara selama waktu yang cukup lama. Saudara, kira-kira apa yang anak saudara rasakan? Anak-anak Grace Life Kids kira-kira kalau ditinggal sama papa mama sedih gak? Kalau kalian cukup sayang gitu ya, pasti sedih gitu ya. Kalau yang remaja sih mungkin malah seneng ya, gak ketemu papa mamanya ya. Tapi saudara, anak-anak yang masih kecil pasti sedih ya, ditinggal sama orang tua selama waktu yang cukup lama. Tapi bayangkan orang tua yang sudah pergi cukup lama ini kembali ke rumah menyambut lagi sang anak ini. Saudara, pasti anak yang tadinya sedih, yang mungkin berhari-hari gak tahu mau ngapain, gak ada papa mamanya, sekarang papa mamanya kembali. Saudara, perasaan senang itulah yang mungkin kira-kira dirasakan oleh para murid. Mereka sekarang sangat bersemangat, mereka sangat excited sekali. Guru mereka yang tadinya pergi meninggalkan mereka, bukan cuma waktu yang lama, tapi untuk selamanya karena mereka masih gak tahu Yesus akan bangkit, tetapi sekarang bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. So, mereka sangat bersemangat sekali. Nah, perasaan semangat inilah yang membuat mereka sekarang siap untuk pergi kemana-mana. Soalnya tadinya mereka takut, mereka mungkin mengurung diri di satu rumah rame-rame. Dan sekarang ketika mereka melihat Yesus yang bangkit, mereka tidak lagi takut. Guru mereka yang tadinya dihukum, dibunuh, sekarang bangkit bersama mereka. Mereka penuh dengan perasaan semangat, mereka sangat excited, mereka mau pergi kemana-mana karena Yesus sudah bangkit. Saudara, tetapi Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Dan Yesus mengatakan bahwa di sana mereka perlu menunggu untuk menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Saudara, janji ini merujuk kepada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun, dicurahkan kepada para murid. Saudara, kalau kita melihat bagian selanjutnya, kita akan menemukan respons para murid. Saudara, dan kita melihat bahwa ternyata para murid justru salah paham dengan apa yang Yesus sampaikan. Maka kita melihat di ayat yang ke-6, para murid berkata, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, sekali lagi, mari kita bayangkan yang dirasakan para murid. Mereka tadinya ketakutan. Mereka tadinya kehilangan harapan karena Yesus mati. Yesus sekarang bangkit, bertemu dengan mereka. Mereka penuh dengan perasaan semangat, mereka sangat excited sekali, mereka sudah siap pergi kemana-mana. Tetapi Yesus malah suruh mereka tunggu diam, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saudara, para murid jadi ragu sama Yesus. Mereka jadi bertanya-tanya sama Yesus. Maka mereka bertanya seperti bagian ini. Kalau saya bahasakan mungkin mereka bilang, "Tuhan, mau gak sih sekarang memulihkan kerajaan Israel? Kok kami malah disuruh nunggu diam di Yerusalem? Kita harusnya gerak cepat." Bahasa anak muda sekarang ya, kita harus gercep meninggalkan Yerusalem. Kita harus mengalahkan kerajaan Romawi.
Kita harus membalikan Yerusalem sama seperti dulu. Saudara, para murid ini salah paham dengan apa yang Yesus sampaikan. Para murid salah paham dengan janji Yesus. Mereka masih mengira bahwa kedatangan Yesus adalah untuk kebangkitan politik dari bangsa Israel. Mereka berpikir bahwa Yesus yang sekarang bangkit bertemu dengan mereka akan kembali memulihkan bangsa mereka yang sekarang ditindas oleh bangsa lain. Mereka mau supaya bangsa mereka kembali berjaya sama seperti dulu zaman nenek moyang mereka. Mereka mau supaya bangsa mereka kembali superior, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka mau Yesus melakukan itu bagi mereka. Saudara, para murid salah paham dengan Yesus. Nah, sekarang saya mau mengajak kita mengambil waktu untuk merenungkan ini. Saudara, kalau saya tanya saudara, kira-kira di zaman kita sekarang, kesalahpahaman seperti apa yang mungkin terjadi pada diri kita ketika kita menjadi seorang murid Yesus? Saudara, saya mau kasih sebuah istilah buat kita hari ini. American Dream. Saudara, mungkin ada yang tahu dengan istilah ini, tapi juga mungkin ada yang nggak terlalu tahu gitu ya. Saudara, American Dream ini adalah sebuah istilah yang dapat dimengerti sebagai gambaran mimpi. Gambaran mimpi yang dimiliki oleh sebagian besar orang untuk punya kualitas hidup yang baik. Termasuk punya kesuksesan, ketenaran, harta, jabatan, dan sebagainya. Saudara, ada seorang penulis namanya David Platt. Dia menuliskan sebuah buku judulnya Radical. Dan di dalam buku yang judulnya Radical ini dia kasih subtitle Taking Back Your Faith from the American Dream. Saudara, di dalamnya David Platt menjelaskan tentang banyaknya orang Kristen yang mengaku sebagai murid Kristus. Banyaknya orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi sebenarnya mereka sedang memanipulasi Kristus untuk mendapatkan impian mereka. American Dream ini. Harta, ketenaran, kesuksesan, jabatan, dan lain sebagainya. Saudara, kalau saya menjelaskan ini, saudara yang hadir minggu kemarin di ibadah minggu, saudara mungkin akan langsung ingat yang disampaikan Pastor Jeffrey tentang Injil Kemakmuran. Dan kalau saya pakai kata Injil Kemakmuran, mungkin saudara merasa kita yang berasal dari tradisi Reform, Injili ini jauh gitu dari bentuk yang seperti ini. Kita merasa kita sehat, kita benar. Saudara, tetapi kalau kita jujur sama diri kita, mungkin kadang-kadang kita punya konsep yang sama dengan gambaran yang seperti ini. Saudara, ketika ada hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita, ketika hidup kita mungkin terganggu, ketika kita tidak nyaman-nyaman saja, mungkin ada suara hati kecil kita yang berbisik sama kita dan menyalahkan Tuhan. Saudara, mungkin kita sempat terbesit, saya kan sudah rajin pelayanan, saya sudah ikut Spark, saya sudah melakukan misi, saya sudah melakukan ini dan itu. Saya banyak donasi buat gereja, saya banyak donasi buat pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya gini-gini aja? Kenapa bisnis saya gini-gini saja? Kenapa karir saya gini-gini aja? Kenapa rumah tangga saya, istri saya, suami saya gini-gini aja? Kenapa anak saya gak lebih baik dari anak yang lain? Susah diatur dan lain sebagainya. Kenapa prestasi akademik saya gak sebaik prestasi akademik teman saya yang gak ke gereja? Saudara, kadang-kadang kita tergoda untuk berpikir kalau kita sudah memberi banyak untuk Tuhan, maka Tuhan harus membalas kita dengan banyak juga. Saudara, kalau kita punya cara berpikir seperti ini, secara tidak langsung kita sebenarnya sedang memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Kita mungkin bisa terlihat baik, kita bisa terlihat ikut Tuhan, kita bisa terlihat banyak pelayanan, banyak melakukan ini dan itu, tetapi ujung-ujungnya kita memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kesalahpahaman yang saya pikir sangat mungkin terjadi di dalam konteks kita sebagai orang Injili adalah apa yang disebut sebagai therapeutic gospel. Therapeutic gospel. Saudara, ini mungkin istilah yang baru buat kita, mungkin ini istilah yang asing buat kita, tetapi saya mau kita belajar bersama karena
Saya pikir mungkin ini jadi konsep yang ada pada diri kita, tetapi kita cuma nggak tahu istilahnya gitu ya. Soalnya therapeutic gospel adalah ketika kita menjadikan Injil hanya untuk memberikan kenyamanan dan terapi buat kita. Injil kita jadikan hanya untuk memberikan kenyamanan dan terapi buat kita. Saudara perhatikan, kata kuncinya ada pada kata hanya. Injil kita jadikan hanya untuk memberikan kenyamanan buat kita. Saudara, salah satu bentuk nyata dari orang yang punya kerangka pikir therapeutic gospel ini adalah ketika orang tersebut cuma senang pada bagian-bagian tertentu di Alkitab. Bagian-bagian tertentu yang memberikan kenyamanan. Bagian-bagian tertentu yang memberikan keamanan buat kita. Soalnya di zaman sekarang kita sering ya menemukan orang-orang posting di sosial media ayat-ayat Alkitab gitu ya. Biasanya hari Senin tuh, karena memulai 1 minggu ya. Dia posting ayat Alkitab untuk jadi kekuatan katanya menjalani 1 minggu ke depan. Ayat-ayatnya misalnya Matius 11:28. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Baru juga Senin ya, habis long weekend padahal. Atau misalnya bagian yang lain saudara, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman 5 hari ke depan, aku tidak takut bahaya. Saudara, kita cenderung senang dengan ayat-ayat seperti ini, karena memang ayat-ayat seperti ini memberikan kekuatan buat kita. Memberikan keamanan dan kenyamanan buat kita. Nah saudara, orang-orang dengan konsep therapeutic gospel juga adalah orang-orang yang senang karena diterima di gereja. Bukan orang sempurna, tapi diterima di gereja. Mungkin tidak diterima di dunia, mungkin ditolak oleh dunia. Tapi waktu datang ke gereja, ada orang-orang yang dengan hangat menerima. Kita mungkin menyampaikan, Yesus sayang sama kamu, Yesus mengasihi kamu, Yesus menerima kamu apa adanya. Soalnya tentu tidak salah sama sekali ketika kita mencari keamanan di dalam Kristus. Tentu tidak salah kita mencari penerimaan di dalam Kristus. Tetapi kalau kita punya kerangka berpikir seperti ini, maka kita cuma mau Tuhan, kita cuma mau Injil ketika itu memberikan keamanan, kenyamanan buat kita. Yesus kita jadikan hanya untuk memuaskan semua yang kita cari itu. Saudara, maka ketika kita diminta misalnya untuk bermisi, berkorban buat Tuhan dan lain sebagainya, hal-hal yang mungkin mengganggu kenyamanan kita berpikir ratusan kali. Dan saudara, saya kira ini bentuknya kita mungkin mencari sesuatu yang menguntungkan kita. Dan bentuk keuntungan itu saya kira belum tentu selalu bentuknya uang. Kadang mungkin itu kebanggaan buat kita. Kadang mungkin kita pelayanan, kita berkorban uang banyak. Tetapi kita dapat sesuatu kembali. Apa itu? Kebanggaan, ketenaran, dikenal sama orang, nyumbangnya paling gede. Saudara, tetapi perhatikan, ujung-ujungnya untuk diri sendiri. Ujung-ujungnya kita mau memuaskan diri kita sendiri. Kita menggunakan Tuhan untuk membangun kerajaan kita sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh para murid. Saudara, kalau saudara perhatikan dua kesalahpahaman ini sebenarnya punya akar yang sama. Punya kesamaan yang jelas sekali. Saudara, kesamaannya adalah kita sangat fokus pada diri kita sendiri. Keinginan kita sendiri, mimpi kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Semua berbicara tentang diri kita, dan diri kita. Maka pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa para murid di zaman dulu dan kita di hari ini sangat fokus pada diri kita sendiri, cenderung mementingkan diri kita sendiri? Saudara, saya kira jawabannya sangat jelas adalah berhala. Saudara, waktu saya bilang berhala, ini bukan berarti patung yang disembah sama bangsa Israel di zaman dulu. Anak-anak di sini mungkin taunya berhala itu adalah patung yang disembah sama orang-orang Israel. Saudara, tetapi berhala juga berbicara sesuatu yang lebih luas. Saudara, berhala berbicara tentang segala sesuatu yang bukan Tuhan yang menguasai hati kita, termasuk diri kita sendiri. Segala sesuatu yang bukan Tuhan yang menguasai hati kita, termasuk diri kita sendiri. Mungkin itu adalah kenyamanan kita, mimpi-mimpi kita, keinginan kita, harta, kekuasaan, kebanggaan pada bangsa dan ras kita.
sama seperti yang dilakukan oleh para murid. Saudara, kalau kita mencintai diri kita mencintai apa yang ada di dunia ini, lebih dari Tuhan, maka kita akan memanipulasi Tuhan untuk mencapai tujuan kita, untuk mengerjakan agenda kita. Saudara, sebelum melanjutkan bagian berikutnya, saya mau ajak kita merenungkan bagian ini, merefleksikan bagian ini. Saudara, mari kita refleksikan berhala apa yang mungkin selama ini menguasai hati kita. Hal apa yang sudah menggantikan Tuhan di hati kita, sehingga kita cenderung memanipulasi Tuhan untuk mencapai tujuan dan agenda kita. Saudara, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat. Sekali lagi kita memohon anugerahnya. Kita memohon keindahan salib Kristus sekali lagi menguasai hati kita. Sehingga fokus kita bukan pada diri kita, bukan ada pada hal yang ada di dunia ini, tetapi pada Kristus yang telah mati buat kita. Mari kita lanjutkan penguraian firman Tuhan ini. Saudara, apa menjadi respons Yesus terhadap kesalahpahaman para murid? Saudara, Yesus tidak menunjukkan reaksi marah terhadap respons para murid tadi yang sangat egois, respons para murid yang sangat mementingkan diri mereka sendiri. Sebaliknya di ayat ke-7, Yesus mengatakan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, waktu Yesus mengatakan ini, Yesus sedang bermaksud ketika kita ngomongin tentang waktu, tentang masa, itu adalah haknya Bapa. Dan di bagian yang lain di Injil Matius, Yesus juga mengatakan hal yang serupa. Tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Saudara, sebaliknya dibandingkan mereka fokus pada hal yang salah, pada pemulihan kerajaan mereka sendiri, Yesus justru mengarahkan mereka untuk fokus pada hal yang seharusnya menjadi fokus, menjadi perhatian utama mereka. Saudara, maka di ayat ke-8 Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perkataan Yesus di ayat ke-8 ini menjadi ayat perkataan yang sangat penting sekali. Bahkan ayat ini bisa dikatakan menjadi ayat yang merangkumkan seluruh isi kitab Kisah Para Rasul. Saudara, perhatikan, Yesus memulai ayat ke-8 dengan menggunakan kata tetapi. Saudara, kenapa Yesus pakai kata tetapi? Kita kadang-kadang menggunakan kata tetapi untuk memberikan sebuah perlawanan. Maka ketika Yesus pakai kata tetapi, Yesus mau kasih sebuah visi, sebuah bayangan, sebuah vision yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan apa yang menjadi visi, menjadi bayangan para murid ketika mereka mengikut Kristus. Saudara, Yesus menjanjikan sebuah kuasa yang akan diterima oleh para murid ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, kuasa ini bukan digunakan untuk memulihkan kerajaan Israel. Kuasa ini digunakan untuk para murid menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan janji inilah yang akan kita temukan sepanjang pembacaan kitab Kisah Para Rasul. Saudara, pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7 dari Kisah Para Rasul mencatat Injil yang mulai disebarkan di seluruh Yerusalem. Dan kemudian pasal 8 sampai dengan pasal 12 mencatat Injil yang disebarkan di Yudea dan Samaria. Dan kalau saudara melanjutkan lagi pasal 13 sampai pasal 28, saudara akan menemukan Injil yang disebarkan sampai ke ujung dunia. Dan waktu itu gambaran ujung dunia digambarkan dengan kota Roma. Saudara, Tuhan menggenapi perkataannya kepada para murid. Mereka menjadi saksi-saksi Yesus sampai ke ujung bumi. Sekalipun di tengah berbagai tekanan, di tengah rintangan yang mereka hadapi, kekristenan terus berkembang hingga hari ini. Saudara, mari kita renungkan. Di sepanjang sejarah, khususnya di dalam perkembangan gereja mula-mula, ada berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh kekristenan. Saudara, tantangan dan rintangan yang dihadapi ini sangat berbeda dengan apa yang sekarang kita hadapi. Secara khusus untuk kita sebagai orang-orang yang tinggal di kota Jakarta. Saudara, pada zaman dahulu, pada zaman kekristenan mulai berkembang, tantangan dan rintangan yang dihadapi adalah tantangan antara hidup dan mati.
Saudara, para murid, orang yang percaya kepada Yesus, diminta untuk menyangkali iman mereka. Kalau tidak, mereka akan dihukum mati. Saudara, tetapi nyatanya sekalipun diperhadapkan pada tantangan dan rintangan antara hidup dan mati ini, kekristenan terus berkembang. Sampai ke ujung bumi, sampai hari ini, kekristenan tidak pernah lenyap. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Saudara, coba kita pikirkan ya mekanisme memberantas kekristenan ini ya. Ada orang percaya, disuruh sangkal iman. Kalau nggak mau, dia akan dihukum mati. Kalau dia nggak mau, kan dia akan dihukum mati nih. Kalau dia mau berarti kan dia akan jadi orang Kristen gitu kan ya. Berarti kan sama aja kan, apapun yang terjadi harusnya kan kekristenan hilang. Baik dia yang mati maupun dia yang menyangkali imannya karena nggak jadi orang Kristen lagi. Tetapi nyatanya kekristenan gak pernah berhenti. Sampai hari ini, 2000 tahun kemudian. Kekristenan terus berlanjut. Soalnya saya kira kekristenan bisa terus berkembang sampai hari ini. Karena ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan sendiri janjikan kepada para murid sebelum dia naik ke sorga. Saudara, karena seharusnya cara memberantas kekristenan seperti tadi harusnya sangat cepat sekali menghabisi kekristenan. Tetapi nyatanya itu gak pernah terjadi. Karena Roh Kudus memimpin para murid. Saudara, saya ingat juga satu ayat yang selalu disebutkan sama dosen saya di saat ketika dia menjelaskan atau menceritakan tentang gereja. Satu ayat ini juga disebutkan oleh Pastor Jeffrey minggu lalu dari Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, saya lebih senang dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, karena menurut saya lebih tegas gitu ya. "On this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Saudara, pernyataan ini sangat menggetarkan saya. Karena Yesus sendiri, sang kepala gereja, dia sendiri yang berkata, "I will build my church." Saudara, waktu Yesus sendiri yang sudah berkata bahwa dia akan mendirikan gerejanya, tidak ada satupun yang punya kuasa, yang akan cukup mampu untuk menghalangi Yesus menggenapi rencananya. Saudara, keyakinan inilah yang seharusnya terus menguatkan kita mengerjakan misi Allah. Keyakinan bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus buat setiap kita. Keyakinan bahwa Yesus sendiri yang berkata, "I will build my church." Nah saudara, setelah Yesus mengatakan hal tadi kepada para murid, terjadi sesuatu yang mengejutkan mereka. Ayat 9 mencatat, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, bayangkan peristiwa yang waktu itu terjadi. Yesus baru saja berbicara sama mereka, dan tiba-tiba dia terangkat. Saudara, para murid ini baru saja mendengar Yesus yang berbicara sama mereka. Para murid bahkan baru saja bertemu kembali dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara, saya nggak tahu secara persis gimana Yesus terangkat ya. Mungkin kalau ini film yang sinematik gitu, Yesus terangkatnya pelan-pelan gitu. Kamera diambil dari bawah, terus ada background music yang mendukung gitu ya. Saudara, yang jelas Yesus terangkat dan perlahan-lahan mulai tidak terlihat karena awan yang menutupinya. Nah saudara, apa reaksi para murid? Mungkin sebagian dari mereka merasa takjub melihat Yesus yang perlahan-lahan terangkat ke sorga. Tetapi juga mungkin sebagian dari mereka merasa kaget, merasa terheran-heran, penuh dengan pertanyaan ketika mereka melihat Yesus yang terangkat ini. Tetapi yang pasti para murid fokus melihat Yesus yang naik ke sorga. Maka di ayat 10 dicatat, mereka menatap ke langit. Saudara, di tengah fokus mereka melihat Yesus yang naik ke sorga ini, firman Tuhan mencatat juga di ayat ke-10, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Nah saudara, dua orang ini adalah malaikat Tuhan yang datang di antara para murid dan memberikan pesan kepada mereka. Malaikat Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, kita perlu bertanya apa maksud dari malaikat Tuhan? Atau lebih jauhnya kita perlu bertanya juga kenapa malaikat Tuhan perlu hadir di tengah para murid untuk menyampaikan pesan ini. Saudara, kembali bayangkan apa yang dirasakan para murid. Mereka tadinya ketakutan karena guru mereka ditangkap, diadili, dihukum mati. Lalu mereka excited, mereka semangat karena guru mereka bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Tetapi sekarang guru mereka, pemimpin mereka yang sangat mereka andalkan kembali meninggalkan mereka lagi. Saudara, mereka mungkin yang tadinya semangat sekarang hopeless lagi. Sekarang mereka kehilangan harapan lagi. Mereka mungkin dengan lesu melihat Yesus yang naik dan meninggalkan mereka lagi. Dan di tengah konteks seperti inilah malaikat Tuhan datang dan memberikan pesan yang menghentak mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri saja? Mengapa kamu cuma diam melihat ke langit? Yesus ini akan segera datang kembali. Malaikat Tuhan seperti mau berkata, lakukan tugasmu. Yesus akan segera datang kembali. Jesus is returning, so get going. Saudara, perkataan malaikat Tuhan menghentak para murid sekali lagi untuk mengingat misi yang baru saja Tuhan berikan kepada mereka. Misi untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan akan segera datang kembali. Saudara, maka pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah kita juga hanya akan menjadi seperti para murid yang hanya fokus melihat Yesus yang perlahan-lahan mulai menghilang? Apakah kita hanya akan diam saja seolah-olah kita kehilangan harapan? Karena hari ini Yesus nggak bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau itu yang terjadi sama kita, pesan dari malaikat Tuhan sekali lagi menghentak kita. Jesus is returning, so get going. Saudara, nantinya Yesus akan datang kembali. Dan firman Tuhan mencatat Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke sorga. Kita mungkin gak tahu bagaimana Yesus akan datang lagi karena kita gak ada waktu itu, kita gak melihat Yesus yang naik ke sorga. Tetapi nantinya Yesus pasti akan datang kembali. Saudara, sambil menunggu nantinya dia akan datang kembali, menjemput kita pulang. Mari kita terus bergiat mengerjakan misi Tuhan. Agar kabar baik tentang Yesus yang mati bagi manusia berdosa tersiar sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Mengambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita menjadi murid Yesus, kadang-kadang kita bisa salah paham tentang apa artinya mengikuti Dia. Maka mari kita mengambil waktu merenungkan kesalahpahaman apa yang kadang-kadang kita alami ketika kita menjadi murid Yesus. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Saudara, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa, menolong kita untuk menjadi saksi-saksinya. Saudara, apakah saudara hari ini punya keraguan, punya ketakutan ketika saudara mau menjadi saksi Kristus?
Saudara, bagaimana keyakinan bahwa Roh Kudus ini akan memberikan kuasa kepada kita, menolong kita mengatasi segala keraguan dan ketakutan kita, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Kabar baik itu tersiar sampai ke ujung bumi. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk sekali lagi firman-Mu boleh diberitakan di tengah kami. Terima kasih kalau sekali lagi kami boleh ditegur, diingatkan. Terima kasih kalau sekali lagi kami boleh bertobat ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu. Kiranya Engkau menolong kami. Dan nantinya ketika Engkau datang kembali, kami berdoa Engkau mendapati kami setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.